Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Tadi di awal, Ibu sudah meminta kalian untuk membaca dulu 15 menit. Mudah-mudahan ada gambaran sebelum Ibu menjelaskan. Kita mulai saja ya. Sebelum menjelaskan, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran. Itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengolahan, bahan pangan hasil peternakan, yaitu daging, telur, dan susu, kemudian hasil perikanan, ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Pengertian pengolahan. Nah, Ibu sudah pernah menjelaskan di kelas 7 dan kelas 8 apa itu pengolahan. Sekarang kita bahas kembali di kelas 9. Pengolahan adalah proses mengubah bahan pangan atau mentah menjadi makanan atau olahan pangan setengah jadi dengan menggunakan metode atau teknik-teknik tertentu. Yang akan kalian pelajari di kelas 9 yaitu pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Hasil peternakan mencakup daging, telur, dan susu. Kemudian hasil perikanan itu ada jenis-jenis ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah, mengapa perlu dilakukan pengolahan terhadap hasil peternakan dan perikanan? Sekarang Ibu akan memaparkan alasannya atau tujuannya. Nah, bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang masih mentah memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga dapat membuat bahan pangan tersebut menjadi mudah atau cepat rusak, atau dengan kata lain cepat membusuk. Oleh karena itu, dilakukan pengolahan yang bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi dan tujuannya untuk menghasilkan produk olahan secara sensorik, baik aromanya, kemudian rasa dan tekstur, memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Itu alasannya. Sekarang kita bahas dulu jenis-jenis dari hasil perikanan. Itu yang pertama, ada ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibu ulangi lagi ya. Jenis-jenis ikan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan ekologinya. Ada ikan perairan tawar, ikan perairan payau, dan ikan perairan laut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Contoh-contoh ikan perairan tawar itu banyak. Nah, di sini Ibu sesuaikan dengan buku, itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada ikan lele, kemudian ikan mas, dan ikan bawal. Nah, ketiga ikan tersebut itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, ya, mulai dari bentuknya seperti apa, warnanya, teksturnya, ya, memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian yang kedua ada ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Payau itu merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Contoh-contohnya juga banyak. Yang dibahas ini hanya 3, yaitu ikan bandeng, ikan kakap merah, ikan kakap putih. Nah, nanti untuk ciri-cirinya kalian bisa membaca di buku paket, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang terakhir ada ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas atau tingkat kandungan garam air laut di atas 30 ppm, part per million. Contoh dari ikan laut itu banyak ya. Di sini ada ikan tuna, kemudian ikan tenggiri, kemudian ikan kembung. Nah, selain ikan-ikan yang tadi Ibu sebutkan, ikan perairan laut juga itu ada udang. Jenis-jenis udang itu banyak sekali, ya. Nah, di sini ada udang jerbung, ada udang flower, ada udang windu, ada udang cokong. Nah, ini tuh memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari warnanya, kemudian coraknya, kemudian bentuknya atau ukurannya. Nah, yang pertama lihat ada udang jerbung. Dilihat ya, atau sering juga disebut dengan white shrimp karena dia berwarna putih, kulitnya putih, licin ya, itu namanya udang jerbung. Yang kedua itu ada udang flower, dilihat gambarnya, diteliti
ya. Udang flower atau udang bunga itu berwarna hijau kehitaman dengan garis melintang coklat, kulit kakinya berwarna agak kemerahan, dan corak warnanya seperti bunga. Itu yang ketiga ada udang windu atau pacet atau tiger, berarti udang harimau. Ya, di sini dia berkulit tebal atau keras dengan warna hijau kebiruan dan bergaris melintang agak gelap. Selain itu juga ada juga yang berwarna kemerah-merahan dengan garis melintang coklat kemerahan. Yang terakhir itu ada udang cokong. Udang cokong itu termasuk warnanya itu hijau kebiruan atau hijau kecoklatan dan bercaknya seperti udang windu tetapi bentuknya lebih bulat untuk udang cokong. Masih dengan jenis-jenis udang, itu ada udang dogol, ya bisa dilihat gambarnya. Untuk udang dogol itu berkulit tebal dan kasar, berwarna merah muda agak kekuningan, ya. Dan juga ada yang berwarna kuning kehijauan yang disebut dengan yellow white shrimp. Kemudian ada yang keenam, itu ada udang kucing atau cat prawn. Udang kucing ini warnanya kuning dengan garis melintang coklat dan putih pada bagian atasnya. Kemudian ada udang barong atau sering disebut juga dengan lobster. Ya, ini udang yang sangat besar, yaitu ukurannya bisa sampai 2 kilo. Warnanya itu ada yang coklat kemerahan, ada yang hitam, hitam kemerahan, dan hijau. Yang terakhir itu ada udang rebon. Udang rebon ini kecil-kecil berwarna kemerah-merahan. Nah, ini jenis-jenis udang. Kemudian kita lanjut ke cumi-cumi. Di sini jenisnya ada cumi-cumi sotong, kemudian ada cumi-cumi karang atau kadut, kemudian cumi-cumi belakutak. Dilihat dari gambarnya saja itu memiliki ukuran, kemudian warnanya, kemudian bentuknya itu berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing. Nanti kalian bisa lihat ciri-ciri yang lengkapnya pada halaman 129. Nah, yang terakhir itu hasil dari perikanan itu ada rumput laut. Nah, rumput laut juga ini bermacam-macam bentuknya. Warnanya juga bermacam-macam, bentuknya juga bermacam-macam, teksturnya juga bermacam-macam, ya. Ini bisa dijadikan olahan makanan maupun minuman. Tadi sudah tentang jenis-jenis hasil perikanan, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hasil peternakan. Itu yang pertama, ada daging. Ya, daging berdasarkan warna dasar bahan pangan itu dibagi ke dalam dua. Ada daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih yaitu contohnya ada daging ayam. Daging ayam juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada ayam broiler atau ayam negeri dan ayam kampung. Kemudian ada daging kelinci. Gambarnya tidak Ibu lampirkan, kalian tahu ya bentuknya ayam broiler seperti apa, ayam kampung, kemudian daging kelinci. Nah, yang kedua itu daging berwarna merah. Itu ada daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging bebek. Hasil peternakan yang kedua yaitu ada telur. Telur juga bermacam-macam, ya. Ada telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur itik, telur puyuh. Nah, itu memiliki bentuk, ukuran yang berbeda, kemudian warna dan corak yang berbeda. Kemudian hasil peternakan yang ketiga yaitu ada susu. Susu itu ada susu sapi, yang biasa dikonsumsi itu susu sapi, kemudian susu kambing, susu domba, susu kerbau, susu unta, dan susu kuda. Nah, kemudian di sini ada produk susu berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya. Kalian kalau beli susu kemasan itu suka ada tulisannya ya, susu murni itu atau whole milk. Kemudian ada susu kurang lemak, reduced fat milk, kemudian ada susu rendah lemak, low fat milk, kemudian ada susu bebas lemak, free fat milk, atau juga disebut dengan susu skim atau skim milk. Nah, itu jenis-jenis hasil perikanan dan peternakan. Sampai sini dulu untuk penjelasan dari Ibu. Nanti selanjutnya kita akan adakan sesi tanya-jawab yang aktif, itu akan Ibu berikan nilai seperti biasa. Tidak ada tugas, hanya tanya-jawab saja. Nanti untuk minggu depan kita akan masih membahas tentang bab 1 tentang manfaat dari hasil peternakan dan perikanan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.